Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di video kali ini saya akan sedikit memperlihatkan ya video masalah Batam Rempang gitu ya. Ini masalah penggusuran Pulau Rempang yang sekarang lagi banyak dipermasalahkan sama pemerintah, lagi diusut sama pemerintah, terus rakyat di sana lagi berjuang gitu ya. Udah, nggak usah banyak basa-basi ya, kita langsung aja lihat ke videonya. Oke, let's go. Di Pulau Rempang, hak rakyat, kepentingan swasta, dan konflik kepentingan pemerintah. Sekitar 7.500 hingga 10.000 warga hingga 10 warga menempati 16 kampung adat di Pulau Rempang, Batam. Banyak ya warganya ya, 10.000 warga menempati 16 kampung adat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Warga penghuni pulau sudah berada di sana lebih 100 tahun sebelum Republik Indonesia didirikan. Lebih 100 tahun. Kenapa ini lebih 100 tahun warga Indonesia sudah berada di sana, tapi dipermasalahkan seperti ini ya? Ada apa dengan Indonesia kita? Klaim warga adat di Rempang ini dapat dibuktikan. Seorang pejabat Belanda, Pewing, pernah berkunjung ke sana pada 1930 dan menulis hasil kunjungannya dalam artikel berjudul Verslag van een Bezoek aan de Orang Darat van Rempang, Kemendikbudristek 2020. Namun para pejabat negara berpandangan Pulau Rempang kosong tak bertuan, secara sepihak diklaim milik negara. Beranjak dari Itu berarti jadi emang benar ya, penguasa nih yang di Indonesia sekarang nih. Dari klaim kepemilikan negara, warga yang tinggal di sana dapat digusur kapan saja atas nama pembangunan. Apakah makna kehidupan warga adat suku asli di 16 kampung itu di mata para pejabat Indonesia? Dari cara penggusuran dapat diketahui, kehidupan dan penghidupan penduduk asli Pulau Rempang itu tak bernilai sama sekali, terutama di hadapan hitung-hitungan bisnis. Konon bisnis Rempang Eco City diperkirakan menarik nilai investasi yang ditaksir mencapai 380. Oh, jadi ini Pulau Rempang ini ya, mau digusur itu karena ada bisnis ya, bisnis Rempang Eco City ya. Jadi ada menarik nilai investasi yang ditaksir sekitar 381 triliun. Gila, mau dibuat investasi dong. 1 triliun rupiah pada 2080. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengeluarkan perintah agar TNI, polisi, dan Satpol PP mengosongkan kawasan Pulau Rempang dari seluruh penduduk asli sebelum 28 September 2023. Karena pada 28 September nanti Pulau Rempang akan diserahkan kepada pengembang. Peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada tragedi pembantaian suku asli aborigin di Australia, penduduk asli Maori di Selandia Baru, suku asli Indian di Amerika Serikat, dan banyak lagi etnik warga adat di Amerika Latin bernasib serupa. Jangan sampai kejadian kayak di negara-negara yang pembantaian itu ya. Indonesia jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya jangan sampai dah. Semua mereka pernah digusur dan diusir dari tanah air yang telah mereka tempati ratusan tahun karena para pendatang tidak mengakui kepemilikan warga adat itu atas tanah mereka. Pengusiran itu selalu atas nama pembangunan. Tentu yang dimaksudkan dengan kata pembangunan dalam makna mengutamakan kepentingan bisnis sektor swasta, memprioritaskan para pemilik modal dibanding kehidupan warga adat yang telah tinggal berabad-abad di sana. Dalam konteks Rempang ini, perampasan lahan komunal warga adat untuk diserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta merupakan ciri khas kebijakan liberalisme ekonomi yang diajarkan pemerintah kolonial sebelum Indonesia merdeka. Republik ini memang mengakui hak ulayat, tanah milik bersama berdasarkan hukum adat, namun selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan. Intinya pajak dan penghasilan negara. Lebih inti lagi, penghasilan para pejabat negara yang memberi izin
melindungi dan menjamin keamanan pengembang. Tidak ada yang lebih inti dan esensi dari itu setiap kali para pejabat Indonesia berbicara tentang kepentingan pembangunan di Rempang. Tentu saja warga adat di Rempang tidak sendirian mengalami masalah seperti ini. Konsorsium Pembaruan Agraria mengungkapkan terdapat 241 sengketa pengusahaan lahan pada 2020. Lagi-lagi antara perusahaan-perusahaan swasta dan rakyat jelata. Antara perusahaan-perusahaan dan rakyat jelata ya, berarti bukan hanya rakyat ya. Jadi rakyat juga dibantu sama perusahaan yang dulu nempatin di sini juga. Jadi mereka juga sama ya, kena gusur gitu ya. Tersebar di 359 wilayah di Indonesia. Sejarah 78 tahun Indonesia berisi banyak cerita penggusuran warga adat. Melihat kembali pikiran kolonial mungkin masih relevan digunakan dalam tata cara mengelola negara. Oke, itulah tadi videonya ya. Di video itu sedikit menjelaskan ya, dari awal itu berdirinya Rempang di situ sampai akhirnya sekarang mau digusur ya. Ya mungkin kita tidak bisa memberi terlalu banyak komentar ya, karena kita juga belum tahu benar-benar mana yang benar mana yang salah sih. Soalnya ya yang tahu itu hanya rakyat sana dan pemerintah tentunya ya. Entah pemikiran pemerintah itu kayak gimana, entah pemikiran rakyat itu kayak gimana, ya kita cuma bisa doain mudah-mudahan ini nanti bisa diselesaikan dengan baik. Terus jangan sampai korban itu lebih banyak lagi ya. Kita cuma bisa doain itu. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya video yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan cari-cari dulu video yang lebih menarik lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.